Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal tes P3K untuk kompetensi teknis bahasa Indonesia untuk guru SD, SMP, SMA, dan SMK. Disimak baik-baik soalnya, pahami jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1 sampai nomor 10. Soal yang pertama. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat yang mengandung makna konotasi? A. Ia telah kenyang makan soto yang lezat itu. B. Ia jatuh bangun mengejar bola. C. Terbelalak kedua matanya melihat pertunjukan mendebarkan itu. D. Terperanjat ia hingga kedua matanya terbuka lebar-lebar. E. Ia telah kenyang makan asam garam kehidupan. Makna konotasi adalah makna kalimat yang tidak sebenarnya. Dari pilihan jawaban A, B, C, dan sampai E, jawaban yang benar adalah E. Ia telah kenyang makan asam garam kehidupan. Makan asam garam bukan berarti makan asam dan garam yang sebenarnya, tetapi memiliki makna banyak pengalaman kehidupan. Jadi jawaban yang benar adalah E. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 1. Kata bermakna konotasi bukan bermakna sebenarnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebelum kita ke soal nomor 2, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita langsung ke soal nomor 2. Penulisan tanda baca dalam kalimat-kalimat berikut ini benar, kecuali A. Sekretaris sedang mengetik, resepsionis menerima tamu di perusahaan di ruang tamu. B. Para pejabat yang datang, gubernur, bupati, dan camat. C. Pak guru menulis di papan tulis, murid-murid mencatat di buku tulis masing-masing. D. Ia telah menabung cukup lama, belum dapat juga ia membeli sepeda motor idamannya. E. Ayah membaca koran, ibu menonton televisi. Jadi dari beberapa kalimat A, B, C, D, sampai E, masing-masing kalimat terdiri atas dua kalimat yang digabung, kecuali B. Para pejabat yang datang, gubernur, bupati, dan camat. Ini yang salah. Kalimatnya kurang pas. Sedangkan untuk pilihan jawaban A, C, D, dan E adalah tepat. Dua kalimat yang digabung jadi satu dipisahkan dengan titik koma. Jadi karena kecuali, maka kita pilih B. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 2. Para pejabat yang datang, gubernur, bupati, dan camat. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat yang tidak menggunakan frase idiomatik? A. Kepala sekolah sedang bertemu guru baru di depan sekolah. B. Benar-benar keras kepala anak itu, nasihat orang tuanya tidak juga didengarnya. C. Dasar kepala udang, soal yang mudah pun tidak bisa dijawabnya. D. Kelompok pemusik itu sedang naik daun. E. Pak Darto adalah tiang kampung di Kampung Jaya karena usianya lebih dari 100 tahun. Nah, dari beberapa kalimat A, B, C, D, dan E, jawaban yang benar adalah A. Kepala sekolah sedang bertemu guru baru di depan sekolah. Sedangkan untuk jawaban-jawaban yang lain, ini menggunakan kata kiasan. Benar A untuk B, benar-benar keras kepala. Untuk C, dasar kepala udang. D, naik daun. E, tiang kampung. Ini bukan makna yang sebenarnya. Jadi, berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 3. Frase idiomatik adalah frase yang berisi ungkapan atau peribahasa yang berarti tidak sebenarnya. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Penulisan tanda baca dalam kalimat-kalimat berikut ini benar, kecuali
Karena kecuali berarti yang bukan. A. Di dalam tasnya terdapat buku, pensil, dan penghapus. B. Ia bukan ingin membeli kamus, melainkan ingin membeli buku cerita. C. Yang dibutuhkannya buku, pensil, dan penghapus. D. Ia ingin membeli buku cerita kalau mempunyai cukup uang. E. Kalau mempunyai cukup uang, ia ingin membeli kamus. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 4 ini adalah B. Ia bukan ingin membeli kamus, melainkan ingin membeli buku cerita. Di sini akan benar apabila kata melainkan diganti dengan kata tetapi. Ia bukan ingin membeli kamus, tetapi ingin membeli buku cerita. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 4. Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara selanjutnya yang didahului kata seperti melainkan atau tetapi, digunakan tanda baca koma. Jadi setelah kata tetapi digunakan tanda baca koma, sedangkan pada pilihan jawaban B tidak ada koma. Kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk meraih gelar juara dalam Shopee Liga 1 2021, setiap anggota tim kesebelasan sepak bola berlatih intensif setiap hari. Makna istilah intensif dalam kalimat di atas adalah A. Sungguh-sungguh, B. Terus-menerus, C. Memiliki aturan, D. Terjadwal, E. Pertandingan. Jawaban yang benar pada soal nomor 5 ini adalah A. Intensif artinya sungguh-sungguh secara teratur. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 5. Intensif adalah adjektiva atau kata sifat secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal. Jadi sekali lagi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Lanjut ke soal nomor 6. Dalam suatu wilayah yang dihuni berbagai etnik terjadi integrasi budaya sehingga menghasilkan budaya baru. Makna istilah integrasi dalam kalimat di atas adalah A. Percampuran, B. Penyatuan, C. Pembauran, D. Pembentukan, E. Pembongkaran. Jawaban yang benar untuk soal nomor 6 ini silakan kawan-kawan tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi karena tidak hanya menyediakan bahan pangan ataupun bahan produksi, melainkan juga menjadi penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan penyimpan cadangan air. Kalimat di atas menjadi kalimat baku apabila diperbaiki dengan cara A. Menambahkan tanda koma sebelum kata karena, B. Menuliskan kembali kata hutan setelah kata karena, C. Mengubah kata ataupun menjadi dan, D. Mengubah kata melainkan menjadi tetapi, E. Menulis kembali kata hutan sebelum kata karena. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 7 ini adalah D. Mengubah kata melainkan menjadi tetapi. Berikut ini contoh kalimat yang benar. Hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi karena tidak hanya menyediakan bahan pangan ataupun bahan produksi, tetapi juga menjadi penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan penyimpan cadangan air. Jadi jawaban yang benar adalah D. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 7. Kalimat baku adalah suatu kalimat yang sesuai dengan aturan-aturan atau kaidah pembentukan kalimat berdasarkan ejaan yang telah disempurnakan, EYD. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia menyelenggarakan program pertukaran dosen dan mahasiswa. Program ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dosen dan mahasiswa tentang budaya dan pembelajaran di perguruan tinggi lain. Meski sudah dirintis sejak 7 tahun silam, program tersebut baru dimulai tahun ini karena memerlukan penyesuaian pada tiap-tiap PTN. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Intensitas kerjasama antar PTN, B. Penyelenggaraan program pertukaran dosen dan mahasiswa antar PTN, C. Kebermanfaatan program pertukaran dosen dan mahasiswa antar PTN, D. Penambahan wawasan dan pengalaman mahasiswa PTN, E. Penyelenggaraan program kampus. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 8 ini adalah B.
Penyelenggaraan program pertukaran dosen dan mahasiswa antar PTN. Itu adalah ide pokok paragraf di atas. Kita pilih B. Berikut ini adalah penjelasan untuk jawaban soal nomor 8. Ide pokok paragraf berada di dalam kalimat utama berbentuk kalimat aktif transitif. Ide pokok paragraf tersebut adalah penyelenggaraan program pertukaran dosen dan mahasiswa antar PTN. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Hubungan atau keterikatan emosional antara orang tua dan anak adalah anugerah alami yang dimiliki setiap orang tua dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. Orang tua secara alamiah telah melakukan tugas dan fungsi pengasuhan anak sejak peran sebagai orang tua dimulai. Akan tetapi dalam realitasnya tetap diperlukan pengetahuan dalam khasanah pengasuhan anak remaja agar mereka tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Simpulan yang tepat untuk paragraf di atas adalah A. Orang tua memerlukan bekal pengetahuan dalam pengasuhan anak. B. Anak dan orang tua dalam pengasuhan memiliki hubungan emosional. C. Orang tua memiliki peran penting dalam mengasuh anak sejak dini. D. Orang tua berkewajiban membesarkan anak-anak mereka. E. Peran penting keterikatan emosional antara orang tua dan anak. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 9 ini adalah E. Peran penting keterikatan emosional antara orang tua dan anak. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 9. Simpulan adalah hasil penarikan dari sebuah permasalahan yang diungkapkan dalam paragraf. Simpulan tersebut yang sesuai dengan paragraf adalah terdapat pada kalimat hubungan atau keterikatan emosional antara orang tua dan anak adalah anugerah alami yang dimiliki setiap orang tua dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Salah satu sumber energi yang agak permanen adalah geotermal, yaitu energi panas yang dihasilkan dari perut bumi. Jauh di permukaan bumi terdapat sumber panas yang sangat tinggi sehingga semua batuan bahkan semua benda berubah menjadi cair. Batuan cair yang bersuhu tinggi tersebut dinamakan magma. Magma selalu memanasi kerak bumi hingga temperatur lapisan kulit keras baja 25 sampai dengan 50 km, sekitar 200 sampai 1000 derajat Celcius. Sementara itu pada pusat bumi 6378 km, temperatur berkisar antara 3500 sampai 4500 derajat Celcius. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi bacaan di atas adalah A. Semakin rendah posisi suatu tempat, semakin rendah pula suhu udaranya. B. Semakin rendah posisi suatu tempat, semakin sejuk udaranya. C. Suhu udara di daerah pegunungan lebih panas daripada di daerah pantai. D. Pada kedalaman 10 meter, orang akan merasakan suhu udara yang panas. E. Salah satu sumber energi yang agak permanen adalah geotermal. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 10 ini adalah D. Pada kedalaman 10 meter, orang akan merasakan suhu udara yang panas. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 10. Pernyataan yang sesuai dengan maksud bacaan tersebut adalah salah satu sumber energi yang agak permanen adalah geotermal, yaitu energi panas yang dihasilkan dari perut bumi. Sehingga D. Pada kedalaman 10 meter, orang akan merasakan suhu udara yang panas. Demikian tadi 10 soal kompetensi teknis bahasa Indonesia. Disimak baik-baik, diulangi lagi, ditonton sampai paham. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.